Lu atlet. Ya. Ya lu bangun pagi jam 5 gak mungkin olahraga lagi. Mungkin yang lu pakai cuma refleksi, renungan diri. Ya. Sama baca buku buat self growth. Kenapa? Karena ntar siang lu olahraga. Makanya tadi ketika lu bilang bukan masa jam 5 paginya nih. Ya. Tapi yang lu lakukan apa? Yes. Sejam itu kita masukin apa ke dalam diri kita tuh? Betul. Nah kalau Gitu. gue tadi interpretasinya jadi seperti itu. Dan kalau seperti itu alignmentnya gue sangat agree. Karena kita butuh semuanya. Ya betul. Dan di buku ini pun di poin kedua. Dia tuh memang bilang bahwa lu fokus tuh harus winning ke 4 hal. Oh, oke. Ada namanya mindset. Tadi growth. Pikiran gue selalu bilang. Dia terus kedua heart set. Oke, Jadi skill productivity. Kesehatan emosional. Oh oke. Buang luka batin, kebencian. Oh iya. Gitu. Jiwa. Mengampuni ya. Jiwa. Terus ada health set. Tubuh. Fisik, sama soul set. Ya itu sama spiritual. Itu yang gue omongin podcast Om Ded 4 biji. Iya, bener. Jadi harus memenuhi itu. Terus juga benar bahwa buku ini tuh mengemas buat semua orang. Supaya punya habit kecil yang bisa nge-fulfill 4 itu. Gue agree. Sedangkan soalnya benar, waktu setiap orang beda-beda. Beda-beda. Bangun gerasa gerusuk, boro-boro olahraga. Iya. Ya kan? Boro-boro nonton podcast. Betul. Gitu. Jadi memang ya dia bilang di sini small habit ini yang menentukan lu bisa jadi orang seperti apa. Itu gue agree. Karena gue bilang sama Om Ded kan, definisi sukses orang adalah yang ketika 4 hal ini bisa sehat. Ya. Cara menuhinnya beda-beda. Nah berarti buku ini salah satu cara membangun habit untuk memenuhi 4 ini. Dengan versinya dia. Setiap orang kan bisa bangun pagi dan kalau pagi aktivitas belum mulai. Iya betul. Nah di sela-sela itu harusnya lu no excuse. Setuju. Untuk fulfill itu. Setuju. Dan kayaknya semua orang harusnya kalau misalnya memang mau memenuhi 4 hal tadi. Dan pekerjaan dia tidak fleksibel itu. Harusnya mau gak mau itu bisa dipraktekkan. Bisa. Makanya mungkin orang-orang yang bahkan mungkin ada yang sempat lari dulu sebelum masuk kantor. Lari-lari dikit ya. Terus mungkin merenungkan diri apa. Abis itu mungkin ada baca buku. Pasti terasa lebih kompos aja. Karena manusia diciptakan kayak gitu. Gue juga bingung by defaultnya sih. Iya betul. Kalau gue malah saat teduhnya malam. Nah malam kan. Gue gak bisa, gue ngantuk. Sebelum tidur. Nah, gue pagi. Kalau gak sore. Udah di rumah. Sore. Tapi balik lagi. Waktu orang beda-beda. Betul. Yang penting keisi. Iya yang penting fulfill. Oke. Tapi kayaknya banyak orang fokus di 5 paginya ya. Nah itu makanya jadi mungkin karena judulnya ya The 5 AM Club. Dan kalau gue lihat banyak influencer juga mungkin ya. Atau orang bikin konten, kreator. Kalau interpretasinya ya. Orang sukses ini bangun setiap hari jam 5 pagi. Yang dibahas tuh bangun jam 5 pagi. Dia gak bahas itu sejam ngapain. Iya betul. Iya padahal yang penting bukan jam 5 paginya tapi komposisinya. Iya sekarang kalau mau gue pakai analogi lucu-lucuan. Pemain basket legenda Michael Jordan. Sukses karena tiap jam 5 pagi bangun latihan basket. Bener dong. Karena latihan basketnya. Bukan jam 5 pagi. Iya pemain legenda Mobile Legend. Bangun jam 4 pagi setiap hari. Latihan main game, ranked games. Bukan jam 4 paginya. Bukan jam paginya tapi latihan. Ngapain dia? Ya, betul. Nah orang ke distract banyak makanya bukan cuman waktunya. Iya. Mungkin karena judulnya jam 5 pagi. Iya tapi itu hook lah bagus. Iya sehingga orang kayak apa di bukunya tetap orang sukses. Iya. Udah gitu statementnya orang sukses itu banyak bangun jam 5 pagi. Iya. Buat ngapain? Betul karena orang lebih susah nangkep esensi. Lebih gampang nangkep cuman covernya doang. Iya. Ini gue juga setuju sebenarnya. Sama poin si Robin Sharma ini. Ini ada konsep namanya the twin cycle of elite performance. Dia bilang harus memenuhi 2 hal. Pertama adalah fase performance tinggi. Which is lo harus fokus kerja keras, disiplin. Dan yang kedua dia bilang tidak kalah penting adalah fase pemulihan di dalam diri. Which is istirahat berkualitas, tidur, rekreasi. Dan banyak orang tuh mikir cuman fase pertama yang penting. Cuman hasil. Tidur cuma 4 jam, 5 jam. Gak punya quality dari istirahat gitu. Betul. Nah dia bilang kalau lu mau punya performance yang tinggi dalam hidup. 2 itu harus balance. Iya balik lagi sih Pak. 2 itu ngebentuk 4 tadi. Tidur cukup pikiran tenang. Tidur cukup badan segar. Iya bener sih. Iya kan? Bener. Lu kalau bergadang-bergadang aja nih. Ini lucu-lucuan zaman SMA deh. Iya. Jam-jam lu galau-galau mikirin pacar atau mantan. Pasti jam 1 pagi. Jam 2 pagi makin pengen balikan. Jam-jam sepi. Coba lu tidur jam 10, jam 11. Iya. Pagi bangun udah sekolah Pak. Gak kepikiran mau balikan-balikan tuh. Dikat waktunya ya. Dikat waktunya. Oke. Jadi sebetulnya prinsip-prinsip itu yang ada di
di buku ini. Ya. So ya berarti sebagian besar sebenarnya isinya kita setuju dong. Lain karena kita melihat esensi dari apa yang dia sampaikan. Ya jadi kita letakkan ke samping dulu yang jam 5 pagi. Iya. Jadi sebetulnya bisa jam berapapun, tapi jam 5 pagi tuh menurut gue dia tarik kenapa? Karena majority orang mungkin dinilai itu mulai kerja jam 7 jam 8. Ya betul. Bener gak? Kalau orang mulai kerja jam 7 jam 8, lu harus tarik dia siap-siap minimal 2-3 jam sebelum. Ya betul. Kalau lu masuk kerja jam 8, bangun jam 5, habisin sejam jam 6. Ya, mandi, siap-siap. Jalan ke kantor jam 8 mulai ngantor. Pasti ada backgroundnya. Lu kalau ke kantor jam 10, mungkin bangunnya jam 8 jadinya. Atau jam 7 ya kan? Atau jam 7. Jadi 7 AM club. Iya, jadi ini universal ya, gitu loh. Orang kerja biasanya jam 7 jam 8, kita tarik 2-3 jam deh. Ya, okay. Bangun jam 5, make sense. Mantap loh gitu. Gitu. Okay, mantap ya, jadi kita besok bangun jam 9.